Oke, baik. Kita lanjutkan materi kemarin ya. Saya share screen dulu tentang jenis-jenis kepribadian. Masih ada yang ingat? Kan terakhir kalau nggak salah kita singgung ada apa ini ya? Crash report. Aduh, semoga ya. Sebentar. Maaf, saya terlemparnya. Ada apa ini gerangan? Apakah dia mulai lelah? Oke, kemarin kita sempat bahas bahwa ada hubungan ya ketika mengenal diri ya. Kita menerangkan diri itu ada kepribadian yang sebelumnya itu juga ada namanya karakter dan juga ada temperamen gitu. Ada yang ingat apa itu temperamen? Terus apa itu apa namanya karakter, terus jadinya apa itu kepribadian. Silahkan Mas. Saya masih ingat ya, mestinya ada. Ya, kalau nggak salah kan kemarin gitu ya, ada namanya temperamen, terus karakter, baru namanya kepribadian. Wah, ini saya cari yang mana ini ya. Semua kok diem saja ini ya. Ini ada dua. Silahkan Mas atau Mbak. Masih ada yang ingat apa itu? Izin menjawab, Pak. Silahkan Mbak Malika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Malika Dustatika, NIM-nya 115. 115. Silahkan Mbak. Personality adalah organisasi dinamis di dalam individu yang terdiri dari sistem-sistem psikofisik yang menentukan tingkah laku dan pikirannya secara karakteristik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemudian kepribadian adalah integrasi sistem kalbu, akal, dan nafsu manusia yang menimbulkan akhlak yang mencerminkan keseluruhan perilaku keseharian kita. Temperamen adalah gejala karakteristik dari sistem emosi individu termasuk mudah tidaknya karena rangsangan emosi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Malika. Ini menjawab dengan tepat 100% untuk konsep teoritisnya. Ya. Sekarang gampangannya ya. Sekarang itu. Gampangannya ataupun dalam bahasa yang lain. Ada yang ingin menyampaikan? Kalau tadi secara definisi-definisi hubungannya kira-kira antara temperamen, karakter, terus personality ataupun kepribadian. Ada? Silahkan. Jadi Mbak Malika yang sudah. Malika itu bagus untuk dibuat menjadi apa? Kecap. Beda itu Malika itu kacang hitam. Hebat. Itu ada di Lombok itu ada tempat untuk balapan itu juga Malika. Mandalika dan itu. Oke, silahkan. Ya, Mas, Mbak. Masuk banyak segini. Ayo, munculkan. Izin menjawab, Pak. Oke, silahkan, Mas. Mas saya Rafif, Pak. NIM saya dari 600.179. Oke, Saya mau Rafif. menjawab, Pak. Kalau temperamen mungkin suatu sifat yang berhubungan dengan emosi seseorang, Pak. Oke. Lalu ada tadi apa, Pak? Kepribadian apa ya? Ya. Kalau kepribadian itu mungkin suatu sifat bawaan dari lahir untuk seseorang tersebut, yang dimana kepribadian biasanya tidak bisa dirubah gitu, Pak. Oke. Ya, itu ide
dari Rafif. Itu menurut materi kuliah kemarin enggak Mas Rafif? Atau menurut Mas Rafif sendiri? Ini menurut saya, Pak. Oke, menurut Rafif sendiri ya. Baik, nggak apa-apa itu secara umum. Kalau menurut kuliah kita yang kemarin, nah ada nggak yang sudah sempat menangkap gitu, supaya kita bisa meluruskan kembali? Silahkan Mas atau Mbak. Baru sekarang kita akan masuk, nanti output di akhir kuliah ini Anda akan tahu kepribadiannya itu apa. Insya Allah, semoga ada kecocokannya. Karena tugas kemarin kan juga suruh ngisi itu toh. Silakan Mas, Mbak, ada nggak? Nggak ada. Maksud sih? Kalau nggak ada nilainya saya pakai dewi nanti. Kalau Anda ada ide kan nggak apa-apa seperti Mbak Malika tadi 115. Saya catat ini. Rafif juga sudah. Nggak ada? Tip? Sudah. Nilainya tak ambil sendiri aja. Mbak Intan mungkin ngangguk-ngangguk. Oh enggak. Nggak ada lainnya. Baik, jadi gini Mas Mbak. Ketika kita mau mengenal diri, itu ada ya kemarin itu ada gambaran diri secara fisik, oke ya, secara fisik oke. Sekarang secara non fisiknya itu apa toh? Sebenarnya sifat-sifat kita. Nah sifat-sifat kita ini ada 3 hal kemarin. 1 temperamen ya Mas Rafif, dan tolong ini agak dianukan ini, karena secara konsep di teori kita agak berbeda dengan secara umum. Terus yang kedua adalah karakter atau watak, yang ketiga adalah kepribadian atau personality. Kepribadian itu adalah sesuatu ya Mas ya, tadi sudah disampaikan oleh teman Anda. Itu sebagai respon akibat adanya lingkungan yang ketika dia berada. Artinya gini Mas, Mbak, kita pengen dipandang orang sebagai seorang yang ramah gitu, atau sopan. Maka dia akan menunjukkan karakter itu. Itu adalah kepribadian. Jadi kepribadian itu sebuah karakter yang tidak dinilai. Dia bukan aslinya seperti itu. Gitu. Tapi kalau karakter, itu adalah yang melekat pada dirinya. Apa itu berarti? Karakter itu adalah kepribadian yang dinilai. Dia memang aslinya itu orangnya ramah. Jadi ketika ada respon lingkungan menuntut dia mau bersikap seperti apa, dia tetap jadi orang ramah. Karena memang adanya, dia apa adanya orang ramah. Jadi karakter itu dinilai. Gitu. Maka kita seringan melihat ya seorang calon jadi pemimpin itu dia menunjukkan seolah-olah kepribadiannya seperti ini, padahal belum tentu seperti itu. Gitu. Jadi kepribadian itu bisa ditunjukkan sesuai dengan keinginan apa, lingkungan apa. Tapi kalau namanya karakter, ya tadi akhlak tadi, itu responnya secara langsung. Nah, itu. Nah terus apa dengan temperamen? Temperamen itu gini, sebenarnya pada diri manusia kita, semua manusia itu punya kecenderungan untuk sifat seperti apa itu kadarnya pengaruh gen, pengaruh enzim-enzim yang ada dalam tubuh, enzimnya. Kalau dia mempunyai kecenderungan, ya, mempunyai sifat seperti tanah misalkan, atau seperti api misalkan, atau seperti air, itu beda-beda. Jadi kalau nanti kita akan tahu bahwa seorang koleris itu seorang yang tipenya tanah, dia seorang yang tegas. Orang punya tujuan, dia jalannya cepat, dia seorang yang disiplin, cocok menjadi seorang pemimpin. Itu punya kecenderungan karena di tubuh kita itu punya empedu kuning yang sifatnya kering itu yang dominan. Tapi ada juga orang yang cenderung pendiam, melankolis namanya. Dia seorang pemikir, dia seorang yang perfeksionis, kalau kerja harus beneran, analitis. Tapi dia tidak banyak ngomong. Kalau dia banyak ngomong nanti dia seorang sanguinis karena pengaruh darahnya gitu ya, yang kuat gitu. Ramah, ceria, dia seorang motivator, dia suka memulai pembicaraan. Kan ada yang tipe-tipe seperti itu. Atau orang yang flekmatis, dia orang yang cenderungnya tenang, kalem, menerima apa adanya begitu ya. Setia. Nah, itu adalah apa? Tipe-tipe dari temperamen tadi. Itu yang pengaruh di dalam tubuh, pengaruh karena kelenjar-kelenjar itu punya positif punya negatif. Nah, walaupun orang punya dasar yang sama, koleris katakanlah, tapi ternyata kehidupannya, pendidikannya, lingkungannya itu ternyata dia terdidik mengarah ke sana, ya, berkembang ke sana, maka dia benar-benar akan menjadi seorang yang tadi kalau koleris seorang pemimpin disiplin yang tegas itu.
Tapi juga kalau ternyata lingkungannya itu tidak mendukung ke sana, walaupun punya dasar ke sana, itu tidak akan terlalu terasah. Nah nanti lingkungan, respon-respon itulah yang menjadi yang disebut dengan karakter tadi, Mas Raffi. Jadi apa? Temperamen itu ya karena pengaruh dari tubuh diri kita gitu. Tapi karena kita dididik orang tua kita, kita bersama dengan lingkungan kita menjadi seorang apa? Nah itu karakternya terbentuk seperti itu. Jadi karakter itu bisa dibentuk oleh lingkungan, oleh sekolah, oleh pendidikan. Makanya ada namanya istilahnya apa? Pendidikan karakter. Nah, itu watak itu bisa dibentuk. Gitu. Tapi kalau dasarnya ya dia seorang koleris tadi yang memang dalam kelenjarnya itu punya dasar sifat pemarah, gitu, dominan, itu memang dasarnya di situ, maka apa? Ya dia akan menjadi kecenderungan seperti itu. Gitu. Nah ini, maka nanti ketika dia pengen menunjukkan seperti apa, jadilah kepribadian itu. Jadi ada yang antara karakter dengan kepribadian itu sama. Tapi ada orang yang sabar dilihat menjadi seorang yang sopan, yang ramah. Walaupun seorang aslinya pemarah, itu bisa ditunjukkan. Nah itu kepribadian. Maka sekarang ini kita coba mengarah ke kepribadian nanti ini ya, ataupun personality plus itu supaya apa? Kita bisa karakter ini terbentuk dan menjadikan sebuah kepribadian kita yang memang yang kita inginkan. Nah, jadi seperti itu. Oke, clear ya. Jadi adalah temperamen, karakter, dan karena ternyata tampilannya masih video teman-teman. Oke, baik. Sudah. Ada suaranya. Oke. Baik. Untuk mempelajari seluk-beluk kepribadian individu, kita perlu berusaha memahami diri sendiri. Betul ya, kemarin kan gitu. Makanya tugas di kemarin kalau nggak salah, teman-teman semua diminta untuk mengisi Google Form itu. Nah, sudah rekapnya sudah saya dapatkan. Di sanalah sebenarnya teman-teman nanti kita bisa tahu. Sekarang kita akan ngecek apakah benar yang ditulis kemarin itu sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, itu nanti hari ini kita akan cek yang sebenarnya seperti apa kepribadian dari teman-teman. Di akhir nanti saya harapkan ada yang ngecek sehingga kita bisa tahu hasilnya. Baik. Ya, berusaha memahami diri kita. Tahu dari apa kita dibuat, terus tahu siapa kita yang sesungguhnya, tahu mengapa kita bereaksi seperti yang kita lakukan, ya kan? Kenapa sih kalau orang ngomong ini kok saya kok jadi gini? Oh ternyata sifatnya kepribadian kita, karakter kita memang seperti ini. Bisa nggak kita didik supaya menjadi yang lain? Saya itu nggak bisa ngomong. Bisa nggak kita menjadi orang yang bisa ngomong? Tahu kekuatan kita. Nah, tadi, oh saya ternyata orang yang hebat di sisi ini. Saya orangnya tekun. Saya tuh kalau bekerja, kalau belum selesai itu nggak pernah bisa berhenti. Akhirnya apa? Nggak bisa ke lain hati. Karena selalu dengan yang sudah ada. Kelemahannya, nah itu. Sehingga kita tahu kalau kelemahannya, maka kita juga bisa bagaimana cara mengatasinya. Gitu ya. Oke, baik. Manfaat mempelajari kepribadian. Kita cocok seperti tadi ya, menyarusi kekuatan dan kelemahan. Sehingga kita bisa tonjolkan ya, kekuatan, tapi sekaligus juga bisa mengurangi dampak dari negatif kita. Bisa memahami orang lain, menyadari bahwa hanya karena orang lain berbeda dengan tidak berarti kita salah, mereka salah. Betul. Jadi gini, kita itu sering kan mempersepsikan bahwa yang baik itu seperti yang kita inginkan, yang ada di kepala kita gitu ya. Wong ora iso ngomong itu harusnya gini-gini. Karena persepsi kita, karena ternyata kita seorang yang pandai ngomong, karena kita seorang sanguistis. Bagaimana dengan teman kita yang memang kalem, dia seorang pragmatis, nah, dia atau bahkan seorang pendiam, seorang melankolis. Pendiamnya seseorang kadang karena dia itu berpikirnya dalam, karena dia hati-hati. Maka justru ya kita yang banyak ngomong perlu belajar bahwa kita juga harus hati-hati. Nah gitu. Dengan memahami diri sendiri dan orang lain, kita akan dapat berinteraksi secara harmonis dan produktif. Nah, gitu ya. Baik. Kepribadian manusia terbentuk dari banyak sekali komponen. Nah, setiap orang memiliki kepribadian susunan komponen yang berbeda dengan orang lain. Nah, namun demikian, ya, untuk memudahkan, kepribadian ini bisa dikelompokkan menjadi 4 jenis. Tadi yang kita sempat singgung di depan. Apa itu? Sanguinis populer, melankolis sempurna,
koleris yang kuat, dan plekmatis yang damai. Nah, sekarang teman-teman, Mas, Mbak, kira-kira Anda seorang sanguinis yang populer, atau melankolis yang sempurna, atau yang kuat, koleris, atau plekmatis? Nah, sekarang kita akan lihat masing-masing detailnya. Silahkan Mas, Mbak, yang cocok dibunderi atau dicatat. Oh, saya ini. Maka nanti di akhir silahkan disimpulkan. Ternyata saya seorang koleris. Ternyata saya seorang melankolis. Itu. Kemarin kan sudah ngisi toh? Nah, ngisinya itu sekarang kita cocok. Baik. Deskripsi secara umum. Ini umumnya, nanti kita detail. Sanguinis itu bersifat spontan, lincah, periang, optimistik, ekstrovert, sehingga banyak temannya ya. Tetapi agak suka pamer dan suka memerintah. Nah, ini sebagai dasar karena dia suka ngomong. Suka merintah juga ya. Sedangkan melankolis, ini dia pemikirannya kuat, tajam, setia, tekun, analitis. Tapi kadang agak pesimistik dan introvert. Nah, kalau yang tadi ekstrovert sering mudah bergaul, kalau melankolis itu cenderung introvert. Seorang koleris ini bersifat suka berpetualang, persuasif, percaya diri, tapi keras kepala dan kurang simpatik. Percaya diri, ya, dia cocok jadi seorang pemimpin ya, disiplin, kemauannya keras. Plekmatis itu ramah, ya, sabar, dan dia puas dengan apa yang dimiliki, apa yang dia punya. Diplomatis, tetapi kadang kurang semangat dan pemurung. Oke, jadi Anda kira-kira cocok yang mana? Ya, bisa dicatat ya. Ini nggak ada benar salah. Nggak ada yang ini lebih baik daripada yang ini, nggak ada. Semuanya kita sudah diberikan kelebihannya masing-masing. Nah, sekarang kita akan lihat apa itu kelebihan, apa kekurangan. Nah ini, setiap kepribadian mempunyai kekuatan, tapi juga ada kelemahan. Dan semua jenis kepribadian diperlukan. Nah, gitu ya. Dalam organisasi tidak semuanya pintar ngomong. Harus ada yang pintar berpikir, ahli strategi gitu. Ada yang seorang yang memang mengarahkan. Gitu. Kepribadian sebagai totalitas sifat yang dimiliki seorang tidak bisa disebut baik atau jelek. Nah, tadi ya, tidak kita. Ya, mau Anda menjadi seorang apa kira-kira? Yang suka berkelahi begitu? Karena sering adu argumen, atau seorang yang nerima, atau yang seperti apa? Kemarin secara umum sudah sempat kita bahas ini ya, Mas masih ingat ya Mbak ya? Baik. Jadi kira-kira gini, Pak, saya itu orangnya tegas, gitu ya. Saya orangnya berjiwa pemimpin, dan saya memang agak suka marah, Pak. Tapi saya itu juga ramah dan banyak bicara. Tapi emosi saya memang labil. Kadang. Artinya apa? Anda punya kecenderungan koleris dan sanguinis. Tapi mungkin enggak. Saya juga seorang tekun, Pak. Disiplin. Oke, betul. Ya. Tapi saya seorang penakut, Pak. Saya tidak tegas. Semuanya jadi ya. Memang semuanya pasti ada pada diri kita. Tinggal mana kecenderungannya. Maka nanti kita akan tahu bahwa oh ternyata kalau saya banyak kecenderungannya di koleris ya saya tipenya ini. Atau saya koleris dan melankolis ya. Gitu. Bisa jadi. Itu ya nanti silahkan dicek. Baik, sekarang kita masuk ke sanguinis. Seorang sanguinis ya. Yang tadi ya disampaikan bahwa sanguinis itu karena dia punya kecenderungan kelenjar darahnya yang hebat gitu ya. Seorang api, berjiwa api atau panas. Maka dia punya kepribadian yang menarik. Suka bicara, ya. Suka menghidupkan suasana, maksudnya pesta ini suasana ya. Rasa humornya hebat. Wah, ini saya banget Pak, coba dicatat nih. Oh yang saya dicatat gitu ya. Ingatan kuat, ya. Secara fisik memukau, karena jadi pusat perhatian. Emosional, demonstratif, antusias, ekspresif, periang, penuh semangat. Rasa ingin tahunya tinggi, kalau di panggung dia hebat, ya. Lugu polos, hidup di masa sekarang, maksudnya kondisi sekarang itu seperti apa, begitu. Dia bisa menyampaikan, mempengaruhi ke orang lain, gitu ya. Mudah diubah dan juga berhati tulus, tapi kadang kekanak-kanaan, gitu. Nah ini adalah sanguinis populer. Mana kira-kira?
Sudah masuk ya? Oh, ada beberapa yang sifatnya seperti saya. Misalkan. Oh, kayak lugu, Pak. Tenang nih. Ya. Sanguinis populer di pekerjaan. Ini kalau di kerja. Nah, dia sukarelawan. Bagus ya untuk kerja. Suka memikirkan kerjaan yang baru. Tapi karena suka yang baru itu kelihatannya awal si idenya aja yang di depan gitu ya. Di permukaannya hebat. Tapi kalau kerja kadang nggak selesai. Nah, kadang gitu ya. Kreatif, inovatif, punya energi antusias, mulai dengan cara cemerlang, mengilhami orang lain untuk ikut, karena tipenya adalah tipe tadi ya, dia seorang motivator begitu, mempesona untuk bekerja. Itu kalau di pekerjaan. Bagus ya? Bagus. Silahkan nanti. Wah, saya sanguinis nih Pak. Kalau orang tua bagaimana kira-kira? Si bisa membuat rumah itu menyenangkan. Wah, berarti ibu saya itu sanguinis nih. Karena memang kreatif ya. Disukai anak-anak itu, terus ya mengubah bencana menjadi humor karena selera humornya tinggi, dan merupakan pemimpin sirkus, maksudnya ya sih bisa membuat suasana tadi ya, membuat sesuatu hal gitu ya. Kalau sebagai teman ini, teman ini ya, sebagai teman, mudah berteman, supel ya, karena ekstrovert tadi. Mencintai orang, suka dipuji lah, ini salah satu juga karena dia yang banyak omong tadi, ceria gitu, suka mencari perhatian gitu ya. Tapi juga dicemburi orang lain, bukan pendendam, cepat minta maaf. Dan kalau terjadi suasana seperti kuliah ini mungkin sudah mulai membosankan, orang sanguinis itu sering mencari perhatian gitu ya, berusaha memecahkan suasana. Itu kira-kira. Dan juga kegiatan yang spontan sering dia lakukan. Oke, baik. Berikutnya, ikhtisarnya apa orang sanguinis itu? Keinginannya yang penting senang, gitu ya, menyenangkan orang lain, membuat suasana. Perhatian, kasih sayang. Kekuatan kuncinya, ya dia kekuatannya apa? Ya, itu salah satu sifat dari teman Anda mungkin ini. Bisa bicara tentang apa saja. Baik itu ada info atau enggak, cepat nyambung. Dia kepribadiannya bergairah, optimis, humornya tinggi, pintar cerita, dan menyukai orang lain. Nah ini adalah kata kuncinya seorang sanguinis ini. Ada kelemahannya, tidak terorganisasi, tidak bisa mengingat perincian, gitu. Suka membesar-besarkan karena sering ngomong tadi, kadang ngomong kelebih-lebihan gitu. Tidak serius, artinya apa? Dia memulai, idenya bagus, banyak, tapi ketika kerja itu dia tidak selesai gitu. Akhirnya ini mempercayakan kepada orang lain untuk melakukan pekerjaan. Dan kadang juga suka ditipu, rodok kekanak-kanakan juga. Oke. Menjadi tertekan jika apa? Jika kehidupannya itu tidak menyenangkan, dia akan galau. Atau orang lain tidak mencintai gitu. Jadi rasanya tidak seperti yang mencintai gitu. Nah ini takutnya itu tidak disukai atau bosan, karena dia seorang yang ceria tadi, pengennya yang selalu ceria, mengikuti waktu. Menyukai apa? Dia menyukai mendengarkan, tertawa, memuji, disetujui, itu suka. Dan tidak menyukai orang yang mengkritik, karena dia suka ngomong, idenya muncul, dia pengen menginspirasi kok dikritik, ya tentu tidak suka. Apalagi ngelucu nggak dianggap, nah, karena dia seorang tokoh panggung kan ya, berharga untuk kreativitas ya, optimis tadi ya, bisa meningkat ya, ini yang penting Mas, bisa meningkat itu maksudnya apa? Kalau teman-teman punya sanguinis itu bagaimana caranya? Caranya adalah diorganisasikan, tidak terlalu banyak bicara ya, dan juga menghargai waktu. Karena tadi kelemahannya orang sanguinis itu. Nanti di terakhir ada soalnya, bagaimana kalau tipe Anda X, maka cara untuk memperbaikinya bagaimana? Gitu kira-kira. Nah, kalau jadi pemimpin, mereka akan mengembirakan. Kenapa? Karena tipenya adalah tadi ya, mengembirakan. Membujuk, mengilhami orang lain, memancarkan pesona, menghibur. Tetapi ya mudah lupa dan kurang baiknya itu bekerjanya tidak sampai tuntas. Wah, itu ramalan bintang. Ya ini adalah dasarnya. Gitu. Dasar karena orang kan tadi yang punya kriteria. Ini menurut Letaur ya, personality plus.
cenderung menyukai orang yang seperti apa? Orang yang melankolis gitu ya. Yang sensitif, serius begitu. Gitu ya. Ini cepat lelah. Berikutnya, reaksi terhadap stresnya seperti apa? Dia terus akhirnya lari meninggalkan. Ada momen apa karena tidak selesai tadi ya. Terus kadang pergi belanja atau memasukkan itu ya. Kalau belanjanya online suka ya belanja-belanja dilebok ke keranjang, ini ngerat itu. Hanya dimasukkan ke keranjang saja. Wah itu saya banget itu Pak. Mencari kelompok yang gembira karena dia memang tidak suka diem sendiri begitu ya. Dan juga sok kadang menyalahkan orang lain. Nah ini yang terakhir ini yang kelihatan untuk mengenali bahwa Anda seorang yang sanguinis apa. Kalau teman Anda itu kok ternyata suka ngomong gitu, ngomongnya banter, keras, matanya kelihatannya meyakinkan, itu seneng, tangannya kadang digerak-gerakkan, waduh ini kayaknya saya itu gitu ya, seneng ngomong, tangannya ubah-ubah terus gitu, suka warna-warni, antusias gitu, dan mudah bergaul, jangan-jangan saya sanguinis ya. Itu, nanti kita cek, dan ada hasil cek. Kelemahannya tadi, idenya cemerlang, tapi setelah dimulai kadang nggak lanjut. Terus bagaimana caranya? Laksanakan pekerjaan sampai tuntas. Kalau merasa kadang benar sendiri. Ya kan karena sanguinis gitu, karena dia idenya banyak tadi ya. Mau jadi seorang motivator gitu kan. Selalu diakui orang lain, optimistis. Maka kadang muncul seolah-olah tanpa kesalahan. Maka seringlah introspeksi. Bicara terlalu banyak. Kalau terlalu banyak ngomong ya cobalah supaya kurangi ngomongnya gitu ya. Atau ditulis, diringkas begitu ya. Sehingga tidak terlalu banyak. Nah ini, mementingkan diri sendiri. Nah, coba kita asah biar peka ke orang lain. Ini adalah cara-cara. Kalau Anda sebagai seorang sanguinis, mempunyai ingatan yang belum dikembangkan, tulislah. Sebagai teman yang tidak tetap pikirannya atau pelupa, nah ini bagaimana supaya kita tidak pikirannya tidak kemana-mana begitu ya. Pentinglah kita memahami apa itu persoalan. Sulit suka menyela atau menjawab orang lain, tidak tertib dan tidak dewasa. Ini adalah kekurangan. Baik, kita masuk kedua. Kita terbatas. Melankolis sempurna. Tadi sudah dicatat ya. Apa saja yang menurut teman-teman itu sangat cocok dengan dirinya, dengan cara saya. Sekarang yang melankolis. Melankolis ini adalah unsur empedu hitam atau basah atau air gitu ya. Air itu bentuknya seperti apa? Nah, ini introvert, serius, idealis, pesimis. Dia mendalam pemikirannya. Analitis, serius, tekun. Jadi kalau saya seorang yang tekun, serius, itu melankolis. Jenius. Berbakat kreatif. Artistik. Filosofis, karena pemikirannya mendalam, ya, analitis, jadilah orang yang filosofis. Dan dia menghargai keindahan, perasa terhadap orang lain, suka berkorban, dan penuh kesadaran. Nah ini kalau sifat-sifat dari seorang melankolis itu, idealis. Kalau jadi orang tua bagaimana kira-kira? Nah, karena dia seorang yang pemikiran mendalam, gitu, idealis, maka dia menerapkan standar tinggi. Oh anakku harus seperti ini, ya, itu orang melankolis seperti itu. Terus karena idealis, pengen semua dilaksanakan dengan benar, dengan baik. Makanya kalau anaknya buat, oh ini harusnya gini, oh rasa senang jauh, ya itu mesti orang ibu-ibu melankolis gitu. Nah, rumahnya tapi rapi, gitu, karena dia sering bersihkan itu. Pengennya tertib teratur. Wah itu kayak mbokku ya, kayak mamanya. Gitu. Nah, suka merapikan barang anak-anak. Mengorbankan keinginan sendiri luar biasa. Demi anaknya kuliah di UMS, demi anaknya biar sukses, demi anaknya sesuai yang diinginkan, itu rela berkorban luar biasa. Mendorong intelijensi dan bakat, nah itu kira-kira. Bagaimana di pekerjaan? Karena tadi yang tertata tadi ya, dia senantiasa terorientasi ke jadwalnya. Jadwalnya ini harusnya apa. Kalau kerja dia juga perfeksionis. Artinya apa? Kalau nggak sempurna dia nggak mau. Jadi kalau Anda kerja kok harus perfeksionis, salah satu contoh dari melankolis.
sadar perincian, gigih, cermat, tertib, teratur rapi, ekonomis, bisa melihat masalah, mendapat pemecahan kreatif, perlu menyelesaikan apa yang dimulai, dan biasanya suka dengan diagram menarik dan sebagainya. Agak berbeda dengan yang tadi yang pertama. Ya, sanguinis tadi sedang mulai tapi nggak selesai. Tapi kalau ini perfeksionis itu pasti dia. Makanya cocok. Kalau Anda seorang sanguinis, kerja cari melankolis. Gitu kira-kira. Makanya ada tes kepribadian, ada tes psikologi. Supervisor cocoknya sebagai apa? Nanti kita lihat. Melankolis sebagai teman, dia hati-hati dalam teman. Was, tinggal di latar belakang, menghindari perhatian. Setia berbakti, mau mendengarkan keluhan, bisa memecahkan masalah orang lain, sangat perhatian orang lain, dan terharu oleh air mata. Gitu ya. Artinya mudah perasa tadi ya. Dan mencari teman hidup yang ideal. Karena dia hati-hati. Tidak hanya sekedar sementing, pokoknya saya banyak teman. Kan agak berbeda dengan yang tadi ya. Ini sifat introvert. Di sini lebih cenderung ke dalam. Kalau tadi, extrovert itu sementing wah. Kalau ini dia cenderung setia. Jadi kalau Anda punya seperti ini ya, setia seperti merpati tak pernah ingkar janji gitu ya. Tidak pernah ke lain hati. Nah, ini cocok nih seorang melankolis seperti ini. Baik, ikhtisarnya melankolis ya, yang sebenarnya kedalaman untuk melihat ke hati dan jiwa kehidupan. Sifat artistik menghargai keindahan dunia, bakat menciptakan karya besar, itu kemampuan untuk menganalisa, ya, yang analitisnya itu tinggi, dia pemikir yang hebat, mata untuk melihat, gitu ya, ya jelas ya. Lainnya melakukan pekerjaan yang rendah, gitu ya. Artinya dia menjadi seorang yang memang benar-benar ketika bekerja itu ya tadi ya tuntas gitu. Tujuan menyelesaikan masalah yang dimulai, janji kalau ini layak dikerjakan, ini layak dikerjakan secara benar, sistematis ya. Keinginan melakukan segala sesuatu dengan baik dan tertib. Wah, cocok. Oke. Mendalam pemikiran, jenis tersebut, jenis intelek, ini sama dengan yang tadi ya. Maaf, kedua. Nah, sudah dua hal. Apa tadi? Sanguinis dan melankolis. Sekarang koleris. Koleris itu empedu kuning atau kering atau unsur tanah. Apa itu? Kuat. Ya, emosi koleris adalah kuat. Dia bakatnya seorang pemimpin. Nah, kalau Anda seorang pemimpin, ini koleris. Dinamis dan aktif. Orangnya aktif. Sangat memerlukan perubahan. Karena seorang pemimpin ini pengennya selalu berubah-ubah gitu ya. Harus memperbaiki kesalahan, berkemauan kuat tegas, ya, kuat tegas, disiplin gitu ya. Tidak emosional. Nah, berbeda dengan yang sanguinis tadi, orangnya emosional. Tidak mudah patah semangat. Nah, ini kemauannya keras gitu ya. Bebas dan mandiri. Memancarkan keyakinan. Ini seorang pemimpin banget. Bisa menjalankan apa saja. Ini adalah seorang koleris. Sebagai orang tua, koleris kayak apa kira-kira? Kepemimpinannya kuat. Suka menetapkan tujuan karena siap pemimpin ya. Suka memotivasi keluarga untuk bisa bersama. Tahu mana yang benar, bisa mengorganisasikan rumah tangga. Oke, baik. Di pekerjaan, orientasi target, bisa melihat seluruh gambaran karena seorang tipe pemimpin begitu ya tadi ya. Mengorganisir itu bagus ya. Bisa mencari pemecahan itu secara praktis seperti apa. Bergerak cepat atau visioner bisa dibilang, mendelegasikan pekerjaan, menekankan hasil, membuat target, merangsang kegiatan, dan ini mengembangkan berkembang. Kalau melihat biar supaya usahanya itu lebih lancar seperti apa. Ada lagi kalau sebagai teman, tidak terlalu perlu teman karena dia merasa seorang jadi pemimpin yang sudah hebat gitu ya. Tapi mau bekerja untuk kegiatan, mau memimpin ya sebagai pemimpin. Memang koleris itu pemimpin. Biasanya mengaku merasa benar karena dia seorang pemimpin tadi, unggul ya. Nah ini terakhir seorang flekmatis. Oke, kita sudah tahu tadi seorang sanguinis yang energik gitu ya, yang ramah.
pendiam, analitis, melankolis, dan koleris, ya, seorang yang tegas, berorientasi pada tujuan, seorang pemimpin. Terakhir adalah pragmatis. Apa itu? Pragmatis itu kecenderungannya damai. Dia rendah hati, mudah gaul tapi nyantai, diam, tenang, gitu. Sabar, menerima apa adanya, gitu ya. Hidupnya konsisten, tenang, simpatik, baik hati, dan bisa mengontrol emosi. Terus dia juga macam-macam lah, bahagia menerima kehidupan. Nah, ini gue banget Pak, saya tuh nerimo Pak. Kalau yang nerimo, ini ada seorang pragmatis ini. Kalau orang tua baik biasanya ya. Waktunya untuk anak-anak, tidak gesa-gesa, gitu ya. Tidak mudah marah, gitu. Itu adalah seorang pragmatis. Waktunya semakin mepet. Di pekerjaan, cakep, mantep, damai, mudah sepakat, kemampuan administrasi bagus, menjadi penengah masalah, menghindari konflik, ya, dan bisa kerja di bawah tekanan. Termasuk menemukan cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah itu seperti apa. Itu adalah tema pragmatis. Kalau tadi sebelumnya adalah pemimpin, organisasi. Kalau sebagai teman, mudah diajak bergaul, menyenangkan, tidak suka menyinggung, pendengar yang baik, selera humornya juga, dan suka mengawasi orang lain, banyak teman juga ini. Nah ini, karena jiwanya tenang. Oke, ya sudah semuanya ya. Belas kasihannya juga bagus. 4 hal. Baik, sebagai individu tentu kita berusaha menjadi orang yang baik. Yang seperti apa itu baik? Kira-kira. Nah ini, berpikirlah seperti berpikirnya seorang melankolis. Yang apa tadi melankolis itu berpikirnya? Dia seorang pemikir analitis, gitu, filosofis, gitu, mikir dalam. Tapi bertindaklah sebagai seorang sanguinis, energik, ceria, menjadi seorang motivator, dan bekerjalah sebagai seorang koleris, tegas, orientasi pada tujuan, disiplin, cocok sebagai seorang pemimpin, dan hiduplah sebagai seorang pragmatis yang damai, tenang, kalem, sederhana, menerima apa adanya. Tentu kita nggak mungkin bisa sempurna seperti ini kan. Padahal kita tadi seperti masalah video tadi nyampaikan, kita punya temperamen, kita punya dasar bahwa ternyata kita cenderungnya adalah koleris, cenderung bekerja. Nah, maka bagaimana kita bisa menyeimbangkan dengan yang lain? Dalam artian tidak kecenderungan yang kuat ini kita selalu unggul-unggulkan. Benar, kita orang yang seorang pemimpin yang hebat, tapi bagaimana kita juga bisa mendengarkan ide orang lain, gitu ya. Itu kira-kira. Baik. Nih, silahkan. Terakhir, sebelum kita tutup, silahkan masuk ke sini. www.kepribadianku.com. Terus coba jawab apa adanya. Apa adanya itu berarti kalau menurut saya yang cenderung cocok dengan saya apa, silahkan dijawab. Di sini nanti teman-teman akan mendapati bahwa ternyata kepribadian tadi ada yang cocok dengan saya. Ketika sudah cocok, maka kita nanti bisa akan diskusikan. Oh, saya sebenarnya seperti ini ya kecenderungannya. Bagaimana nanti upaya untuk bisa menaikkan. Nah, nanti silakan upaya untuk menaikkan itu Anda kerjakan di asinkron kita. Asinkronnya apa? Nanti kita ada psikologi yang Anda bisa masuk ke sana untuk melihat materi-materi, rekaman video, termasuk juga beberapa tugas gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Sambil kerjakan dulu aja lah, sambil biar bisa melihat. Nanti kita bisa diskusikan lebih dalam. Insya Allah tidak sampai 5 menit. Nanti kita akan coba diskusi contoh studi kasus satu saja lah. Satu saja siapa yang sudah selesai begitu.
Yang sudah selesai boleh tunjuk jari. Nah, boleh. Saya sudah Pak. Gitu. Ingat sekali lagi di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tidak ada kepribadiannya yang lebih baik daripada orang lain. Karena ini adalah pemberian Tuhan yang telah diberikan dasarnya dan Anda menjalani sehingga menjadi seperti yang Anda sekarang. Alhamdulillah. Oke. Ini ada yang raise hand. Silakan Mbak. Anda bisa langsung coba share screen-nya. Nah, hasilnya. Nama nimnya. Silakan. Tadi kayaknya ada yang benar ya. Saya Pak tadi Kaisen, cuma saya ngerjain di HP Pak. Hah? Saya ngerjainnya di HP. Waduh, di HP. Nggak bisa kelihatan ya. Bisa di share screen nggak? Sebentar Pak, nggak bisa Pak. Nggak bisa. Oke, coba yang lain. Biar kita bisa cermati lihat bersama. Oh, Mas Dewangga. Silakan Mas Dewangga. Bisa di share screen. Oke, baik. Silakan. Nah, ini. Aku seorang plekmatis. Nah, silakan dibaca, Mas. Benar, Pak. Tipe kepribadian ini menginginkan rasa aman, kecepatan yang tetap, dan tidak suka perubahan mendadak. Karena mereka adalah individu yang tenang, santai, sabar, posesif, dan mudah ditebak, stabil, konsisten, dan cenderung bermimik wajah tanpa emosi. Mereka suka membantu orang lain yang berada dalam kesulitan, dan mereka dapat diandalkan. Orang plekmatis bersifat pemalu, mereka tidak suka menonjolkan diri, suka keramaian, dan bersenang sejauh semua itu tidak berpusat pada diri mereka. Orang plekmatis sopan dan punya aturan yang baik dalam pergaulan. Mereka tidak suka kejutan, mereka suka menjalani hidup yang tenang dan dalam kecepatan yang tetap. Plekmatis mewakili tipe kepribadian yang suka melakukan segala sesuatu berdasarkan urutan, serba prosedural, dan tipe pengikut setia. Mereka digambarkan sebagai orang yang tenang, berhati-hati, konsisten, berkeras hati, gigih, dan sabar. Orang plekmatis juga bersikap konservatif. Mereka suka berpegang pada hal-hal yang mereka tahu akan berhasil. Mereka menjalani kehidupan dengan standar yang terukur dan stabil. Pada umumnya tidak begitu suka kejutan. Pribadi plekmatis ini tidak banyak menuntut dan bersifat akomodatif. Mereka sangat menghargai ketulusan. Orang plekmatis bisa tahan duduk berjam-jam melakukan hal yang sama dan berulang-ulang dari hari ke hari. Mereka suka rutinitas karena hal ini membuat mereka merasa nyaman. Mereka tidak banyak menuntut dan menerima apa adanya. Kebutuhan dasar seorang plekmatis adalah penghargaan dari orang lain dan rasa aman. Oke,
Baik, ya. Pertanyaannya adalah kira-kira ini yang disampaikan di sini itu menunjukkan kepribadian dari Mas Dewangga enggak? Karakternya Mas Dewangga ya? Sebagian besar cocok Pak, tapi kan Oke, tidak sebagian oke, baik. Sebagian besar cocok gitu ya. Berapa persen kira-kira Mas cocoknya? 50% lebih ya? lebih, Lebih 70%? mungkin 80-90-an. Oke, 80. Artinya nanti yang teman-teman yang lain juga bisa lihat. Kalau banyak yang cocok berarti ini cukup valid gitu ya. Bisa menunjukkan kondisi diri Anda. Berarti di sini juga Anda bisa melihat mana sih sebenarnya yang menurut di sini tuh yang cocok sesuai dengan kondisinya gitu ya. Oh, saya bahwa ternyata saya tuh pengen rasa aman gitu ya. Tidak suka perubahan mendadak. Saya tuh orangnya yang tenang, saya orangnya sabar, saya posesif tapi juga cenderung wajah tanpa emosi yang seperti itu misalnya gitu ya. Itu kan bisa menjadi yang kemarin bingung saya itu menentukan saya karakternya apa gitu ya. Bisa dikenal dengan apa? Ini sekedar contoh saja. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Mas Dewa enggak? Yang tidak cocok dengan Anda apa? Kira-kira ini Yang dari sini. tidak cocok. Ini Pak, yang penghargaan dari orang lain nih menurut saya ini sih nggak terlalu mengharap. Enggak terlalu ya. Oke, yang penting saya kerja apa ya wis gitu ya, enggak terlalu enggak butuh dihargai ataupun dianggap sama orang lain. Selain itu, karena banyak cocoknya ya. Oke, Ini baik. Pak, sama yang dapat diandalkan nih tergantung sih Pak. Iya, tapi saya tahu Anda dapat diandalkan. Ya ini karena perasaan diri aja. Saya belum bisa diandalkan. Kalau orang ditanya masih saya juga belum bisa diandalkan. Saya nggak dipercaya. Tapi orang lain memberi percaya itu berarti bisa diandalkan. Oke, terima kasih Mas Dewa nggak sudah share ya. Ya, Kira-kira itu. Dan yang lain saya kira juga punya hasil yang tidak mungkin sama ya. Ya toh? Nggak mungkin. Kalau Mas tadi, Mas Raffi tadi apa Mas? Hasilnya? Rafif, apakah sama? Enggak, Pak. Pragmatis Beda, juga Pak. apa kecenderungannya? Saya di sini melankolis, Pak. Oke, melankolis ya. Anda seorang pemikir ya, perfeksionis, analitis. Cocok nggak kira-kira? Cocok sih, Pak. Cuma tadi saya pas Bapak menerangkan materi itu, saya lebih cenderung ke koleris. Oke, Saya mikir gitu. berarti memang ada dua hal itu. Nah, jadi itu tidak dijadikan satu-satunya gitu ya. Bahwa ketika di sini saya juga dicek saya seorang di sini sanguinis, padahal saya juga ada kecenderungan koleris juga. Jadi ada dua hal itu memang. Kira-kira seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan mungkin sebelum kita akhiri? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, besok hasilnya dari tes kepribadian ini hanya salah satu saja. Silahkan nanti diupload. Di mana saya sedang siapkan tempatnya, termasuk bagaimana upaya supaya ya Anda lebih berhasil sukses ketika melihat kepribadiannya seperti ini. Itu bagaimana cara menaikkannya ya. Tadi beberapa sudah kita bahas sebenarnya. Kira-kira itu. Baik, jadi kita sudah paham apa itu konsep diri ya. Juga mengenal diri termasuk kepribadian. Nah, ke depan coba kita akan melihat lagi. Apa toh secara spesifik intelijensia ya, yang kita miliki. Kita akan belajar tentang multiple intelijensi. Bahwa Allah luar biasa. Ternyata Tuhan itu memberikan kita tadi ya, kepribadian temperamen sejak kecil sudah punya dasar dan bisa kita jadikan sebagai alat untuk kita sukses ke depan. Saya kira itu saja ya kuliah kita di sore hari ini, siang ini. Semoga ada manfaatnya dan tentunya kalau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri sekian ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.